Selamat pagi, Bu Polana. Selamat pagi. Serta akan ada pengamat transportasi Bung Azaz Tigor Nenggol nanti bersama dengan perbincangan kita pada pagi hari ini. Kami juga akan mengajak Anda saudara untuk berpartisipasi melalui line telepon interaktif di 02153660500. Sambil menunggu Bung Azaz, saya mau ke Bu Polana dulu. Bu Polana, BPTJ sendiri melihatnya seperti apa kebijakan penerapan kembali ganjil genap di DKI Jakarta? Baik, terima kasih Mbak Stefani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya mungkin saya harus jelaskan dulu bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, kewenangan untuk menetapkan kebijakan di wilayah provinsi maupun kabupaten kota itu adalah kewenangan masing-masing provinsi maupun ibu kota. Adapun BPTJ di sini sebagai Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, kewenangannya adalah memberikan rekomendasi, memberikan masukan terhadap kebijakan tersebut. Secara umum dapat disampaikan bahwa kebijakan ganjil genap ini adalah merupakan satu bentuk kebijakan yang membatasi penggunaan kendaraan pribadi dalam upaya mengurangi kemacetan. Kita menyebutnya sebagai push policy. Jadi mendorong masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum. Itu adalah tujuan utama awalnya. Kemudian apabila dikaitkan dengan adanya pandemi ini, di mana semuanya harus mengikuti protokol kesehatan, termasuk transportasi umum, tentunya kapasitasnya akan berkurang daripada kapasitas yang seharusnya. Dan pemerintah Provinsi DKI memutuskan untuk pada waktu pandemi dibatasi karena kapasitas dari transportasi umum dibatasi sehingga memberikan kesempatan pada masyarakat untuk beralih kepada kendaraan pribadi. Jadi pada waktu pandemi itu masyarakat menghindari transportasi umum atau avoid transportasi umum dan beralih kepada kendaraan pribadi. Namun di sisi lain saat ini masih dalam periode PSBB, di mana kapasitas kegiatannya juga dibatasi dengan adanya aturan-aturan regulasi, misalnya masih ada work from home 50%, baik ASN, BUMN maupun seharusnya di swasta di DKI juga ada peraturan gubernur yang mengatakan demikian. Nah, tapi nyatanya dalam PSBB transisi ini ternyata kemacetan makin lebih tinggi ya, tentunya lebih tinggi daripada sebelumnya. Malah disampaikan oleh Kadishub DKI bahwa sudah melebihi kapasitas atau kemacetan lalu lintas pada saat sebelum PSBB. Itu adalah salah satu yang melatar belakangi kenapa ganjil genap ini diberlakukan kembali. Tapi bagaimanapun tujuan utamanya adalah membatasi kegiatan masyarakat, di mana tadi sudah disampaikan masih ada work from home. Dengan pembatasan ganjil genap ini diharapkan juga orang beraktivitasnya dibatasi sesuai dengan yang masih dihimbau oleh pemerintah. Itu adalah dasar-dasar alasan kenapa ganjil genap ini diberlakukan kembali. Menyikapi hal tersebut, kami BPTJ atau pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan tidak ada keberatan karena memang itu adalah kebijakan dari pemerintah provinsi, dengan catatan tentunya tadi ada kebijakan antisipatif lain yang harus diikuti. Misalnya angkutan umum masalnya ditambah, dan sudah dijelaskan kalau nggak salah akan ada tambahan Transjakarta ya. Kemudian tentunya juga aktivitas orang yang melakukan kegiatan terutama perkantoran itu benar-benar dikawal ketat, benar-benar diawasi, tidak melanggar apa yang ditentukan oleh regulasi. Jadi masih tetap ada yang work from home, dan apabila ada pelanggaran-pelanggaran tentunya pemerintah provinsi harus benar-benar melakukan law enforcement terhadap pelanggaran tersebut. Dan sekali lagi satu lagi barangkali bahwa kebijakan ini tetap harus dievaluasi secara dinamis.
Itu barangkali masukan dari kami BPTJ. Baik, terima kasih. Data dari BPTJ sendiri, Bu Polana, pengguna Transjakarta selama PSBB di mana diimbau untuk lebih menggunakan kendaraan pribadi, berapa banyak pengurangan atau datanya, berapa jumlah masyarakat yang menggunakan Transjakarta selama masa PSBB di DKI Jakarta sendiri, Bu? Pada saat masa PSBB full, itu memang penggunaan Transjakarta hanya 10-15%, sangat rendah ya. Karena waktu itu masih awal-awal PSBB. Pada saat PSBB transisi ini memang sudah meningkat, kira-kira mungkin 50% karena memang kapasitasnya hanya dibatasi 50%. Oke. Dan itu barangkali yang harus disiapkan, diantisipasi oleh pemerintah provinsi untuk menambah angkutan-angkutan umum lain yang berarti bisa selama masa menampung. PSBB transisi ini sudah sampai ke ambang batas membantas 50% itu ya masyarakat yang menggunakan Transjakarta, Bu? Ya. Oke. Ya. Saya mau ke Bung Azaz. Bung Azaz sudah bergabung bersama kita, Bu Polana. Bung Azaz, Anda melihat kebijakan ini apakah justru mengarahkan warga untuk kembali menggunakan transportasi publik dari yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi, yang artinya akan membuka risiko penularan virus lebih tinggi lagi, atau Anda punya pandangan lain, Bung Azaz? Iya, jadi gini, kalau kita lihat kan sebetulnya ganjil genap ini untuk mengendalikan orang supaya tidak menggunakan kendaraan pribadi, ya, secara waktu tertentu sesuai dengan tanggal. Nah, ini diarahkan orang menggunakan angkutan umum. Sementara kondisi sekarang, ya, berdasarkan Pergub 51/2020, PSBB transisi di Jakarta itu angkutan umum kapasitas hanya 50%. Ya. Nah, kemarin dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan bahwa Dinas Perhubungan Jakarta dikatakan bahwa kondisi kemacetan di Jakarta itu sudah melebihi dari garis biasanya normal gitu loh, sebelum PSBB. Ini kan ada pertanyaan kan gitu kan. Ini normalnya seperti sebelum PSBB atau sebelum pandemi. Ya. Nah, berarti di sini sebetulnya ada persoalan. Persoalan demand-nya. Supply-nya jelas sudah dibatasi 50%. Tapi kan berarti terjadi demand yang lebih tinggi nih sekarang, yang harus dikendalikan juga. Di mana demand-nya itu penggunaan waktu bekerja. Ataupun, maksud saya gini, terdapat kemungkinan bisa jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang harusnya masa kerja ini masih masa transisi, tapi sudah ada yang 100%. Oke, jadi Anda melihatnya seberapa gitu, besar kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang ada di DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona sendiri? Nah, harusnya ya perusahaan-perusahaan di Jakarta atau perkantoran di Jakarta itu tertib melaksanakan PSBB masa transisi. Apa? Nah, harusnya 50% yang boleh bekerja atau diatur dengan shift agar tercapai 50%, bukan di atas 50%. Kalau itu dilanggar seperti sekarang, kalau mau ditekan lewat ganjil genap, maka akan ada kemungkinan terjadi penumpukan nanti di angkutan umum. Dan ini bisa menjadi pusat penyebaran corona lagi, begitu. Oke. Menurut Anda sendiri, jika tujuannya memang membatasi pergerakan orang, jadi kebijakan apa yang paling tepat untuk diambil? Nah, kalau saya ganjil genapnya jangan diterapkan dulu, ya sekarang ini. Ya, tunda dulu penerapan ganjil genap, sambil nanti mempersiapkan peningkatan kapasitas angkutan umum yang ada di Jabodetabek. Karena kan semua dari Bodetabek menuju ke Jakarta ini orang bekerja kan. Nah, kedua, ada jaminan juga bahwa angkutan umum itu sudah lebih sehat sekarang. Gitu loh. Orang kan masih takut nih orang menggunakan angkutan umum sekarang. Makanya orang lebih menggunakan kendaraan pribadi. Orang lebih berpikir bagaimana sehat. Ya. Walaupun sebetulnya lebih mahal menggunakan kendaraan pribadi daripada angkutan umum. Tapi karena kondisinya ketakutan masyarakat, karena masa pandemi, ya, jadi orang lebih memilih menggunakan angkutan pribadi atau kendaraan pribadi, bukan angkutan umum. Nah, ini yang harus dilakukan adalah bagaimana sekarang ganjil genapnya jangan diterapkan dulu, tapi dipersiapkan peningkatan kapasitas angkutan umum yang ada di Jabodetabek, dan juga ada jaminan bahwa angkutan umum di Jabodetabek itu angkutan umum yang sehat, begitu. Oke, Bu Polana sendiri, tadi Anda katakan bahwa pengguna Transjakarta ini sudah di ambang batas 50%. Lalu prediksi Anda ketika nanti ganjil genap diterapkan besok di DKI Jakarta bisa meningkat sampai berapa persen pengguna Transjakarta? Terima kasih Mbak Stefani. Kalau kapasitas angkutan umumnya kan memang 50% ya, walaupun sekarang bisa 70% berdasarkan SE 11.
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat untuk kendaraan roda 4 bisa dipenuhi sampai 70%. Jadi maksimal paling 70%. Nah, namun sekali lagi tadi seperti disampaikan oleh Pak Tigor bahwa demand dan supply itu tidak bisa seimbang karena supply-nya terbatas jelas karena ada protokol kesehatan yang harus diterapkan. Sementara demand-nya secara aturan harus dibatasi, sudah dibatasi. Masih ada work from home, masih ada tentunya work from home dan seperti yang ada di kantor saya masih work from home dan masih bergantian masuk. Nah, kalau itu dipenuhi, barangkali seharusnya kapasitasnya dan demand-nya bisa seimbang. Namun ya itu tadi kami tidak kelihatannya tadi kalau perkantoran barangkali masih bisa diawasi ya yang bekerja ya. Namun di sektor non formal itu memang agak sulit. Nah itu adalah memang kewajiban dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten di penyangga barangkali bagaimana untuk membatasi orang melakukan kegiatan. Yang jelas kalau tidak perlu benar tidak usah melakukan kegiatan di luar rumah kecuali memang dia bekerja sesuai dengan shift-nya, sesuai dengan tugasnya dan itu yang dilayani oleh transportasi publik. Jadi memang tadi itu demand dan supply-nya harus seimbang. Oke, jadi harus ada kontribusi dari pihak perkantoran maupun juga dari bidang non formal. Ya. Tapi menurut Anda sendiri atau dari pihak BPTJ sendiri sejauh mana sudah kesiapannya untuk mengantisipasi jika nanti ada atau semakin naik orang yang menggunakan Transjakarta? Ya tadi sudah disampaikan kalau nggak salah kemarin Pak Kadisub menyatakan bahwa akan menambah Transjakarta. Jadi akan standby bus-bus Transjakarta di halte-halte tertentu. Jadi memang yang menjadi masalah tadi kan supply dan demand tidak seimbang. Oke. Jadi namun seperti kami BPTJ itu salah satunya juga mempunyai kewajiban atau memberikan kontribusi kepada masyarakat karena di wilayah Jabodetabek dengan menyediakan layanan-layanan angkutan umum berbasis bus dari wilayah-wilayah penyangga Jabodetabek. Misalnya dengan Jabodetabek Resident Connection. Dan beberapa waktu lalu kami sudah membuka beberapa JR Connection baru di wilayah Bogor. Nah, itu salah satu upaya BPTJ untuk menambah kapasitas transportasi umum. Namun kalau kapasitas, memang JR Connection fungsinya atau tujuan utamanya adalah untuk menarik masyarakat yang biasa menggunakan kendaraan pribadi untuk menggunakan kendaraan umum. Karena memang layanannya premium dan itu point to point. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh BPTJ. Okay. Untuk itu pemerintah Provinsi DKI pun harus melakukan upaya-upaya. Pertama tentunya demand-nya di-manage. Ya, kalau nggak salah kemarin ada statement ganjil genapnya sesuai dengan yang masuk ganjil genap sesuai dengan yang kendaraan yang berlaku pada hari itu. Kalau itu bisa diterapkan barangkali sangat bagus dan yang penting adalah pengawasan dan konsistensi dari kontribusi dari semua perkantoran, kementerian, lembaga, BUMN, swasta, industri untuk menerapkan pembagian kerja ataupun protokol kesehatan yang diterapkan, terutama masih diberlakukannya work from home. Oke, Bung Azaz, dari pandangan Anda sendiri, jika memang diterapkan besok ganjil genap ini, pihak pengelola transportasi harus seketat apa untuk menjalankan protokol kesehatan? Ya, sesuai dengan aturan kapasitas 50%. Itu harus jelas. Itu supaya tidak terjadi walaupun sudah diperbolehkan sampai 70% tadi disebutkan oleh Bu Polana. Itu kan untuk kendaraan roda 4 itu. Oke. Ya, itu untuk roda 4 Stefani, bukan untuk kendaraan umum. Nah, tapi juga harus ada jaminan yang diyakinkan masyarakat supaya mau menggunakan angkutan umum, ada jaminan bahwa angkutan umum itu sehat. Itu soal, dan juga protokol kesehatannya jalan. Nah, tapi tadi yang penting buat saya adalah bagaimana membuat seimbang antara supply dengan demand. Supply-nya kan sudah dibatasi nih, sudah jelas ya. Nah, sekarang demand-nya di mana? Ada di Jakarta. Di Jakarta yang harus dijalankan pengendaliannya, pengendalian PSBB masa transisinya harus jalan. Saya curiga gitu loh, kok ini kemacetan di Jakarta seperti bukan masa pandemi. Ini ada apa? Berarti kan ada situasi di Jakarta seperti sebelum masa pandemi. Berarti ini terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB masa transisi sehingga demand terhadap penggunaan kendaraan itu tinggi.
orang untuk bertransportasi ke Jakarta dari kota sekitarnya. Ini soal. Jadi kalau memang itu mau dibangun seperti dibilang Bu Polana tadi, ya dibangun akses dan penambahan kapasitas angkutan umum. Itu jalankan saja dulu, saya dukung itu. Tapi ganjil genap jangan dulu dijalankan, gitu loh. Supaya orang ini diyakinkan ini ada layanan angkutan umum yang akses, ya. Oke. Dan juga sehat itu. Oke, suplai dan demand belum seimbang. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kita akan bahas usai jeda dan Anda bisa berpartisipasi dengan perbincangan kita melalui line telepon interaktif di 021536600500. Kami segera kembali, tetaplah di Sapa Indonesia Akhir Pekan.